Halo teman-teman, welcome back my YouTube channel. Jadi dalam video kali ini aku bakal ngebahas tentang prediksi atau kisi-kisi dari UMPTKIN 2020. Nah, tapi sebelumnya kalian jangan lupa di-share videonya karena video ini benar-benar bermanfaat banget buat kalian yang mau ikut UMPTKIN. Jadi dalam video kali ini aku bakal ngebahas kisi-kisi atau prediksi buat UMPTKIN 2020, tapi di sini aku bakal ngebahas dulu prediksi dari soal TKD terlebih dahulu. Jadi aku bakal ngebahas TKD terlebih dahulu, kemudian dalam video selanjutnya aku bakal ngebahas soal TKB. Jadi untuk sekarang TKD terlebih dahulu. Jadi buat kalian tonton terus ya videonya, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Oke, langsung aja sekarang ke pembahasan kisi-kisi atau prediksinya ya. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Ini jadi kita bakal ngebahas dulu materi dari soal UMPTKIN itu sendiri. Jadi materi dari soal UMPTKIN itu ada dua, yaitu TKD dan TKB. Nah, TKD itu sendiri terdiri dari soal TPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, keislaman, dan matematika. Kemudian dalam soal TKB itu ada IPA dan IPS. Jadi ini nanti sesuai pilihan jurusan kita. Nah, di sini dalam soal TPA itu terdiri dari beberapa soal juga. TPA itu dibagi dua, ada penalaran dan matematika. Biasanya penalaran itu ada 18 nomor, kemudian matematika ada 17 nomor. Kemudian ini bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian keislaman. Nah, keislaman itu sendiri terdiri dari Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan SKI. Kemudian matematika dasar biasanya ini berupa soal tentang pernyataan dan ada hitungan juga. Nah, kemudian ke soal TKB. Dalam soal TKB ada IPA dan IPS seperti biasa. IPA itu sendiri terdiri dari biologi, fisika, kimia, matematika. Kemudian soal IPS-nya itu sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Nah, di sini soal TKB itu berjumlah 110 soal, kemudian soal TKB berjumlah 20 soal. Jadi IPA itu 20 soal, IPS 20 soal. Ini tergantung pilihan kita jurusan nanti ya. Kemudian, ini dalam soal TKD, TPA itu berjumlah 35 soal, 18 soal penalaran, dan 17 soal matematika. Kemudian bahasa Inggris ada 10 soal, bahasa Arab ada 10 soal, kemudian keislaman juga ada 45 soal. Ini yang terdiri dari Kurdis, akidah akhlak, fikih, dan SKI. Kemudian matematika dasar berjumlah 10 soal, jadi jumlahnya ada 110 soal. Nah, jadi itu ya pengenalan pertamanya tentang materi UMPTKIN. Jadi materi UMPTKIN itu sendiri ada TKD dan TKB. Kemudian setelah pengenalan tadi, kita langsung aja ke materi pokoknya ya. Jadi di sini kita bakal ngebahas dulu soal dari tiap tahunnya dulu. Kita lihat ini pembahasan soal UMPTKIN 2019 ya. Jadi kita mulai dari 2019, kita mulai dari TKD-nya terlebih dahulu. Nah, kan tadi TKD-nya itu terdiri dari TPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, keislaman, dan matematika dasar ya. Jadi di sini kita mulai dari TPA terlebih dahulu. Nah, kan tadi TPA itu terdiri dari penalaran dan matematika. Nah, di sini penalaran itu ada 9 pokok materi. Kan sebenarnya dalam penalaran itu semuanya ada 18 soal, cuma sebenarnya materi intinya itu cuma ada 9 materi. Jadi ini yang harus kita pahami gitu, bukan dihafalkan ya, ini harus kita pahami 9 materi ini. Jadi kita mulai yang pertama yaitu pernyataan yang paling tepat. Nah, biasanya dalam soal UMPTKIN ada 2 pernyataan yang paling tepat. Jadi ada 2 soal yang harus kita jawab tentang pernyataan yang paling tepat. Nah, di sini aku bakal ngasih tips ke kalian gimana caranya ngejawab tentang soal pernyataan yang paling tepat. Jadi gini ya, dalam pernyataan yang paling tepat soal tersebut, aku dulu udah pernah jelasin di video-video sebelumnya bahwa caranya itu gampang banget. Jadi kita tulis dulu semua pernyataan yang ada dalam teksnya. Jadi yang ada dalam teks tersebut kita tulis, tapi kalau dalam ujian kita gak usah tulis ya. Jadi kita cukup garis bawahi aja, kemudian nanti kita samakan dengan jawaban.
Jadi gampang banget cara menjawab pernyataan yang paling tepat itu sebenarnya gampang banget. Jadi kita tinggal urutin dulu tiap pernyataan, kemudian kita samain dengan jawaban, opsi jawaban. Nah, ini untuk nomor satu ya. Kemudian jenis teks. Nah, biasanya ini ditanyakan jenis teks tersebut adalah kadang ada jenis teks berita atau klarifikasi ataupun yang lainnya. Jadi, ini udah pasti ada. Kemudian, ini juga udah pasti ada banget ya. Kemudian ini juga. Kemudian tema. Nah, biasanya ada satu teks misalnya, terus nanti ditanyakan tema dari teks di atas adalah, nah itu juga udah pasti ada, tapi biasanya ini tuh cuma satu nomor, ini juga satu nomor ya, tapi kalau yang ini pasti ada dua nomor. Kemudian sinonim kata ini juga udah pasti ada, tapi biasanya ini cuma satu nomor juga yang ada pasti dalam teks ya. Jadi nanti dalam suatu teks itu ada satu kata yang ditanyakan sinonimnya gitu, sinonim kata, tapi pasti pertanyaannya bukan ditanyakan sinonim, tapi pernyataan yang sama gitu atau gimana. Tapi intinya itu ke sinonim kata. Kemudian lanjut ke nomor 5, di sini mengisi titik kosong yang sesuai. Nah, ini biasanya banyak banget, soalnya ada 4 nomor, gak tahu 5 nomor. Pokoknya nanti kita harus mengisi titik-titik yang kosong, tapi harus yang tepat gitu dengan teks tersebut. Kemudian ada sinonim untuk teks, ini juga ada. Ini kan sinonim untuk kata, nah ini sinonim untuk teks, biasanya ini cuma satu nomor juga. Kemudian ringkasan dari teks atau rangkuman, nah ini juga biasanya cuma satu nomor. Kemudian gagasan utama paragraf atau pikiran utama, nah ini juga biasanya dilihat dari teks ya. Pasti kalian juga udah tahu caranya mencari gagasan utama atau paragraf utama, jadi aku gak usah jelasin lagi. Ini juga biasanya satu nomor. Kemudian kata yang tidak tepat penulisannya. Nah, kata yang tidak tepat penulisannya ini biasanya cuma ada satu nomor dalam soal. Jadi yang banyak itu biasanya sinonim untuk teks sama pernyataan ada dua nomor. Nah, kalau ini biasanya banyak ya, yang tiga ini. Ini banyak, ini ada dua, ini paling ada 5. Nah, ini suka banyak. Biasanya itu jawabannya ada yang 1 dan 2, 3 dan 4. Nah, ini termasuk sinonim untuk teks ya. Jadi itu jenis sinonim untuk teks. Jadi kadang kita ada teks, terus kita ngisi titik-titik kosong tapi dengan dua kata yang sama gitu. Jadi itu ya sinonim untuk teks. Kemudian ke matematika. Jadi ini udah dipahami ya. Kemudian ke matematika. Nah, di matematika biasanya ada pembagian, perkalian, dan desimal. Nah, ini udah biasa banget ya. Kadang ada pembagian, perkalian, tapi dalam bentuk desimal. Ini udah biasa. Kemudian ada menentukan tiba dalam waktu setempat. Nah, ini menentukan tiba dalam waktu setempat. Jadi, dalam menentukan ini waktu setempat, kita harus tahu dulu lokasinya itu dalam zona waktu apa. Mau itu WIB, WITA, atau WIT. Pokoknya kita harus tahu zona waktunya dulu. Jadi dalam menentukan soal seperti ini kita harus tahu perbedaan waktu dari tiap daerah. Kemudian ini nilai rata-rata. Biasanya dalam nilai rata-rata ini kadang tentang siswa baru atau hitungan yang lainnya. Nah, ini biasanya ada satu nomor. Ini biasanya 3 nomor ya, yang pembagian, perkalian, desimal. Ini juga biasanya satu nomor, ini juga satu nomor. Kemudian ini tuh tentang laju ya biasanya, soalnya TS per P. Jadi biasanya ada kecepatannya itu. Ini juga menanyakan tentang tiba, tapi di sini ditanyakan ditentukan juga ada kecepatan gitu. Jadi tetap aja kita tuh di sana menentukan tiba. Jadi kita pakai rumus ini ya, TS per P. Kemudian nanti dijumlahkan dengan kita berangkatnya jam berapa. Kemudian di sini kadang ditanyakan juga tentang perbedaan usia. Kemudian ada juga bentuk persamaan. Nah, bentuk persamaan ini bisa yang tentang X, Y gitu, di jumlah atau dikali atau menanyakan X dan Y. Kemudian ini isi kubus seperti biasa. Kemudian panjang garis, kemudian luas persegi, untung kubus, dan panjang rusuk.
Oke, kemudian kita lanjut ke bahasa Inggris ya. Tadi setelah soal TPA berupa penalaran dan matematika, kemudian kita ke bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris biasanya ditanyakannya itu kesimpulan paragraf. Kan bahasa Inggris itu cuma ada 10 nomor ya. 10 nomor. Jadi ini tuh dikit banget. Tapi ini materi pokoknya ada 7. Jadi ini kesimpulan paragraf. Pasti ditanyakan artinya inferred. Nah, jadi ini pasti cuma satu nomor, pasti ini di satu nomor, kemudian kesimpulan dari bagian atau conclude. Nah, ini juga satu nomor. Jadi sebenarnya ini kesimpulan paragraf sama kesimpulan bagian sama, cuma beda istilahnya aja ya. Kemudian menentukan kata gantinya. Di sini misalnya day-nya itu untuk siapa gitu ta. Ini biasanya juga cuma satu nomor. Kemudian menanyakan subjek, ini juga satu nomor biasanya. Kemudian pertanyaan isi teks ini biasanya dua nomor ya, jadi 5W1H. Ini pasti ditanyakan kadang what atau how atau why gitu gimana. Pokoknya ini juga biasanya cuma dua nomor. Kemudian ada sinonim, ada same meaning atau replies. Nah, ini juga satu nomor biasanya. Terus menentukan kata kerja bantu, misalnya do gitu, yang lainnya. Pokoknya ini materi-materi yang bakal ada dalam bahasa Inggris. Jadi cuma 10 nomor ya, dan ini materinya kalian pahami aja. Jadi jangan dihafal, kalian harus dipahami, harus tahu caranya. Mungkin itu udah ya. Kemudian kita lanjut ke bahasa Arab. Nah, bahasa Arab di sini ada 7 juga. Tadi ini bahasa Inggris ada 7 materi pokok, bahasa Arab juga ada 7 materi pokok. Dan nomor soalnya juga sama, cuma 10 nomor ya, bahasa Arab cuma 10 nomor. Nah, kita mulai dengan yang pertama yaitu ide utama. Nah, di sini pasti dalam tulisan Arabnya yaitu al-fikrah ar-roisiyah. Jadi al-fikrah ar-roisiyah itu ide utama atau gagasan utama. Nah, kemudian ada mengurutkan kata. Nah, nanti di sana katanya rotib al-kalimat. Kalau kata di sini ya kata berarti al-kalimat. Nah, jadi mengurutkan kata. Jadi ada beberapa kata nanti kita gabungkan jadi satu kalimat. Kemudian di sini ada mengurutkan kalimat atau al-jumlah. Jadi kan di sini rotib kalimat mengurutkan kata, kemudian ada rotib jumlah mengurutkan kalimat. Jadi nanti ada beberapa kalimat, biasanya cuma 5 kalimat. Nah, nanti jadi satu paragraf. Kalau ini jadi satu kalimat, nah kalau ini jadi satu paragraf nantinya. Kemudian ada sinonim, muradib al kalimat. Biasanya ada kata pertamanya yaitu muradib. Kemudian antonim bidu yaitu kalimat. Ini juga kata utamanya. Kemudian mengisi titik kosong. Nah, imlaul farog biasanya imlaul farog itu titik-titik gitu Pak. Jadi nanti ada titik-titiknya ya. Terus di bawahnya ada kata imlaul farog. Ini artinya mengisi titik kosong. Kemudian ada asohi al kalimat, membenarkan kata. Nah, biasanya ini berkaitan dengan nahwu ya. Jadi paling ini cuma satu nomor dalam teks. Jadi biasanya ini al-fikrah roisiyah itu ada dua nomor, kemudian rotib satu nomor murojib, dan itu biasanya dua. Kalau imla juga kadang dua, kadang satu. Intinya di bahasa Arab itu cuma 10 nomor sama kayak tadi bahasa Inggris ya. Jadi ini materi-materi yang selalu ada dalam soal UMPTKIN tiap tahunnya. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke soal keislaman ya. Setelah tadi TPA bahasa Inggris bahasa Arab, kita ke keislaman. Nah, keislaman itu sendiri kan terdiri dari Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, dan SKI. Nah, jadi sebenarnya ini Al-Quran hadis dan akidah akhlak itu sendiri kadang menyatu ya soalnya. Jadi kita gak bisa tentuin ini soal akidah akhlak atau soal Al-Quran hadis. Jadi kita langsung aja ke materinya yaitu ilmu tauhid. Nah, ini selalu ada ya tiap tahunnya soal tentang ilmu tauhid, baik itu ditanyakan tentang teori maupun ayat Al-Quran. Jadi kita harus memahami, kita harus cari tahu ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu tauhid. Kemudian perbuatan baik atau tolong menolong. Nah, ini juga biasanya ditanyakannya baik itu teori atau ayat Al-Quran. Jadi kita juga harus mencari ya tentang perbuatan baik atau tolong menolong. Kemudian menentukan tindakan dari cerita. Nah, biasanya di sini ada cerita, kemudian kita ditanyakan kita tuh harus bagaimana gitu. Jadi ini soal cerita ya, lebih ke soal cerita, terus kita nanti menentukan solusi kita. Nah, biasanya ini berkaitan dengan akidah akhlak ya. Jadi akhlak kita tuh harus gimana gitu dalam menentukan hal tersebut.
Kemudian di sini ada akhlak tercela. Nah, dalam akhlak tercela itu juga biasanya tentang teori dan ayat Al-Qur'an. Nah, yang sering muncul dalam soal UMPTKIN kebetulan ini ya ria, sum'ah, berita bohong. Nah, ini yang sering muncul dalam berita bohong biasanya yang sering muncul itu teori dan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an ada 2 yang sering muncul biasanya, kemudian teori juga ada 1. Biasanya ini berkaitan dengan tindakan. Nah, selanjutnya yaitu soal SKI. Nah, soal SKI ini ada 7 materi pokok, tapi biasanya jumlah soalnya cuma ada 15 soal ya. Jadi, kita lihat yang pertama yaitu materi bentuk kepercayaan zaman jahiliyah. Jadi, kita harus banyakin baca ya kalau materi SKI. Jadi, kita harus banyakin baca tentang bentuk kepercayaan zaman jahiliyah maupun animisme atau dinamisme. Jadi, kita harus baca. Kemudian kebijakan Rasulullah. Nah, di sini biasanya tentang kebijakan-kebijakan Rasulullah, juga ada dakwah Rasulullah. Jadi kalau dalam materi SKI sebenarnya kita harus banyak baca, sering baca gitu. Jadi ini yang kedua, kebijakan Rasulullah dan dakwah Rasulullah. Kemudian ada kisah atau sejarah sahabat Rasulullah, baik itu sahabat sahabat dalam keluarganya atau Khulafaur Rasyidin. Kemudian ada islamisasi mancanegara atau Nusantara. Nah, biasanya mancanegara jarang muncul sih, kebanyakan islamisasi Nusantara ya. Jadi di Indonesia, kemudian dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Nah, ini dalam dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Biasanya yang sering muncul itu tentang akibat keruntuhan, kemudian tentang kebijakan-kebijakan dinasti itu sendiri atau tentang raja-rajanya, kebijakan rajanya gitu. Jadi itu biasanya yang muncul dalam dinasti-dinasti gitu. Kemudian yang keenam, tokoh ilmuwan muslim modern. Nah, biasanya dalam tokoh ilmuwan muslim modern ditanyakannya itu ada karyanya dan ada sikapnya, tapi keseringan karyanya. Jadi kita harus banyak nyari tahu tentang tokoh ilmuwan muslim modern, terus kita harus tahu sikap dia gimana, kemudian karyanya apa aja, kemudian organisasi Islam. Nah, biasanya organisasi Islam di Indonesia cuma ada 1 nomor ya. Jadi kadang kita harus tahu karakteristik dari soal tersebut. Kita lanjut ke materi fikih. Nah, kita mulai aja dari materi yang pertama yaitu materi wudhu. Nah, biasanya dalam materi wudhu itu ada tentang cerita dan ayat Al-Quran. Nah, biasanya dalam ayat Al-Quran itu bisa berupa tentang kewajiban atau kewajiban kaitan wudhu dengan Al-Quran atau bisa juga anggota wudhu. Jadi kita harus cari ayat Al-Quran tentang wudhu. Kemudian yang kedua ada puasa. Ini juga sama, bisa berupa cerita atau ayat Al-Quran. Jadi kita harus mencari ya. Jadi nanti kita jangan dihafalkan tapi dipahami. Kemudian pernikahan. Nah, biasanya pernikahan ini berupa cerita ya, jarang yang tentang ayat Al-Quran, pasti tentang cerita. Kemudian materi sholat, ini kebanyakan tentang cerita dan ayat Al-Quran juga. Kemudian zakat. Nah, zakat biasanya ini tentang cerita ya, jarang tentang ayat Al-Quran. Kemudian waris juga soal cerita. Kemudian haji dan umroh. Nah, haji dan umroh biasanya cerita atau teori juga ada. Kemudian makanan halal dan haram. Nah, di sini makanan halal dan haram berupa teori dan cerita, jarang ya dalam haji dan umroh. Terus makanan halal dan haram ada tentang ayat Al-Quran. Kemudian bentuk kerjasama. Nah, dalam bentuk kerjasama biasanya ini juga tentang cerita dan teori. Kemudian yang kepemimpinan biasanya itu cerita dan teori juga. Kemudian jual beli sama cerita dan teori. Biasanya kan misalnya dalam soal teori itu kan ada cerita. Dan cerita tersebut biasanya menanyakan jenisnya, itu jual beli apa. Kan jual beli itu dibagi beberapa. Jadi di sana kita ditanyakan tentang jenis jual beli. Nah, itu yang dinamakan dengan teori. Begitupun dengan bentuk kerjasama dan kepemimpinan. Kemudian yang terakhir materi matematika dasar. Nah, matematika dasar ini tuh berjumlah 10 nomor. Nah, jadi materinya itu ada 2, kesimpulan dari pernyataan dan perhitungan. Biasanya ini cuma 2 nomor dan ini 8 nomor ya sisanya, tapi kayaknya tergantung yang buat soal ya, tapi biasanya emang ini 2, ini 8. Jadi itu mungkin kisi-kisi dari UMPTKIN. Dan untuk kisi-kisi part 2 akan disampaikan di video berikutnya.
Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan dari kisi-kisi UMPTKIN 2020 soal TKD. Jadi semoga eh, kisi-kisi ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi jika emang kisi-kisi ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa share juga video ini ke teman kalian yang lain. Juga jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen, oke?